kita akan belajar bersama-sama. Saya akan share apa yang Tuhan ajar kepada saya minggu-minggu ini. Ini di awal tahun dan saya tahu di awal tahun semua orang bikin rencana, bikin program. Dan saya mau jemaat Tuhan, mari kita juga lakukan sesuatu. Buat program-program untuk diri kita sendiri. Bagaimana membuat hidup kita itu semakin meningkat di hadapan Tuhan. Ada yang namanya regulasi diri. Regulasi diri itu artinya mengatur diri sendiri. Karena kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita itu jadi orang merdeka. Orang merdeka itu tidak dikuasai oleh apapun, tapi orang merdeka itu mampu mengatur dirinya sendiri. Kita akan melakukan regulasi diri, mengatur diri kita sendiri supaya apa? Supaya hidup kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tema gereja kita itu growing stronger. Ada yang tanya tadi sama saya, Bu, growing stronger itu apa? Ternyata ini tema dan kadang-kadang jemaat ada yang belum ngerti. Growing stronger itu artinya bertumbuh semakin kuat. Ini jemaat Tuhan, ini visi yang diberikan oleh gereja kita. Tahun ini kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin kuat. Jadi kalau hari ini ada yang lemah mau ke gereja, rasanya lemah, bilang kita harus tumbuh semakin kuat, datang ke rumah Tuhan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu bersama-sama bagaimana kita itu menjadi orang yang kuat. Penting untuk membuat diri kita menjadi kuat agar kita ini cakap menanggung segala sesuatu. Orang yang lemah itu tidak bisa menanggung apa-apa. Tapi ketika kita menjadi orang yang kuat, kita menanggung penderitaan itu kita bisa mampu. Waktu harus menghadapi peperangan, kita akan bisa melewatinya dan kita akan menjadi pemenang. Itu kalau kita kuat. Tetapi kalau kita lemah, ada peperangan dan kita sudah menyerah sebelum kita bertanding. Itu kalau kita orang lemah. Nah, sekarang di dalam Tuhan, kita itu orang kuat itu seperti apa? Sebelum saya membahas tentang bagaimana orang yang kuat di dalam Tuhan, mari kita lihat dulu kesalahan persepsi yang ada, kesalahan cara berpikir yang ada. Orang itu seringnya berpikir orang kuat itu kayak apa? Jadi ketika orang itu sehat, orang itu merasa dia kuat. Kalau orang itu pintar, orang merasa aku ini kuat. Karena orang yang pintar dengan kepandaiannya, dia akan bisa menyelesaikan, cakap menyelesaikan banyak persoalan. Kemudian orang yang punya pekerjaan mapan merasa bahwa dia orang yang kuat. Karena apa? Pekerjaannya itu kalau sudah mapan, tidak ada yang akan menggoncangkan. Kemudian orang yang kuat yang lainnya dikatakan kalau ekonominya bagus, itu kita itu menjadi orang yang kuat. Nah, apa yang kita pikirkan? Apakah kita tergolong orang kuat? Karena apa yang kita miliki seperti ini, apakah kita itu menjadi kuat? Firman Tuhan mengatakan di akhir zaman akan ada banyak guncangan. Guncangan itu akan semakin heboh. Kalau sekarang kita diguncang dengan COVID, kita sudah bingung, negara-negara banyak yang bangkrut karena COVID. Ekonomi yang dulu mapan menjadi tidak karuan itu karena ada goncangan satu persoalan. Nah nanti Bapak Ibu ke depannya dunia tidak akan semakin baik. Di akhir zaman dunia akan semakin kacau. Dan firman Tuhan katakan apakah kita akan tetap berdiri sebagai orang yang kuat. Nah mari kita akan lihat dari Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Oke Bapak Ibu, ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam New King James Version dikatakan akan bertindak itu ada tambahannya. Dikatakan and carry out great exploits. Dan kalau saya terjemahkan itu artinya melakukan perbuatan yang besar. Jadi umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan akan bertindak untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu,
ketika kita dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan, kita ini takdirnya mengenal Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini takdirnya kita. Jadi kalau hari ini kita lemah, kita dikuasai kelemahan kita sehingga kita tidak bisa lakukan apapun, ayo semangat. Tahun 2023 kita awali dengan semangat, dengan motivasi untuk menjadi orang yang kuat. Bagaimana menjadi orang yang kuat? Orang yang kuat menurut firman Allah itu orang yang mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, itu kekuatan Bapak Ibu yang sesungguhnya lebih dari apapun. Ketika mengenal Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, ketika kita kenal Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita memiliki hidup yang kekal. Artinya begini, ketika kenal Tuhan, maka kita dapatkan hidup yang kekal. Pengenalan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang penting karena membawa kita pada kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berkata, mari kita prioritaskan hidup kita hari-hari ini, kita prioritaskan hidup kita bagaimana kita itu mengenal Tuhan, karena itu sesuatu yang sangat penting, lebih berharga dari yang lainnya. Kalau Bapak Ibu kehilangan hidup kekal itu rugi. Karena ketika kita kenal Tuhan, kita bisa mengenal hidup yang kekal. Ketika kita semakin kenal Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan itu akan semakin kuat. Kita menjadi orang yang kuat yang tidak akan tergoyahkan iman kita. Nah, firman Tuhan katakan menjadi kuat itu cuma satu. Firman Tuhan katakan harus mengenal Tuhan. Nah, ini ada pohon yang begitu kuat Bapak Ibu. Pohon ini kuat karena kalau saya lihat di internet ternyata pohon ini hidupnya lebih dari ratusan tahun. Itu tahan terhadap cuaca dingin, cuaca panas, kemudian terbakar pun masih tetap eksis. Ini yang namanya kuat. Bapak Ibu nanti coba lihat, saya penasaran lihat pohon yang kuat kayak apa. Oh ternyata ini luar biasa. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya hidup kita itu dibangun. Musim demi musim akan kita lewati, tapi mari kita membangun hidup kita kayak pohon ini. Kuat, kokoh. Ada musim-musim dingin, ada musim-musim kemarau, ada musim yang enggak enak, tapi kita tetap kokoh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita akan pelajari beberapa hal Bapak Ibu. Jadi yang saya garis bawahi yang pertama, mengenal Tuhan itu yang menjadikan kita kuat dan harus jadi prioritas hidup kita. Hidup kita yang lainnya, pekerjaan penting, keluarga penting, tapi mengenal Tuhan itu jauh lebih penting. Harus setiap pribadi harus punya keputusan, saya harus mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, kita akan sama-sama, saya minta maaf tadi saya lupa. Mari kita akan mengatakan yang slide pertama tadi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang ketika ngomong 2 kali, 3 kali itu akan terekam lebih baik. Kalau saya di sekolah, kalau saya menerangkan rumus mau tidak mau, ayo belajar kita katakan bareng-bareng. Nah, mari kita akan katakan sama-sama. Saya minta tolong slide yang pertama. Ya, mari kita akan baca dulu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang di sebelah kanan saya katakan dengan keras 2, 3. Umat. Oke, bagus. Sekarang yang di sebelah kiri saya 2, 3. Kita akan katakan sama-sama 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, mari kita belajar memperkatakan firman. Ketika Bapak Ibu belajar, ayo ngomong dikit-dikit, dihafal dikit-dikit. Walaupun Bapak Ibu enggak tahu persis ayatnya di mana, enggak apa-apa. Tapi tahu isinya, oh umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita itu mengenal Tuhan? Kita akan lihat dari Mazmur pasal 9 ayat 10.
dikatakan begini, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi firman Tuhan dikatakan di situ, orang yang mengenal namamu itu percaya kepadamu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan dengan mengenal nama Tuhan. Mengapa kita mesti mengenal nama Tuhan? Karena dalam perjanjian, dalam Alkitab kita, ketika Alkitab kita kenal nama Tuhan, nama itu mempresentasikan siapa pemilik nama itu. Jadi ketika saya punya bapak, nama saya Bapak Kuat, Pak Kuat presentasinya apa? Orang yang kuat. Itu presentasi dari nama. Nah, sekarang kalau itu nama Tuhan ya sama, itu mempresentasikan siapa Tuhan. Kalau sekarang orang memberi nama asal aja, tapi dulu enggak seperti itu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang merupakan perwujudan dari seseorang. Ketika ada nama Tuhan, artinya itu perwujudan Tuhan di situ. Nah, yang pertama bagaimana kita itu mengenali nama Tuhan, mengenal Tuhan. Yang pertama tadi mari kita kenali nama Tuhan. Yang pertama mari kita lihat ada yang namanya Jehovah Jireh. Kita punya panji-panji yang banyak Bapak Ibu, di samping itu ada nama-nama Tuhan, panji-panji. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal. Jehovah Jireh itu artinya apa toh? Jehovah Jireh itu artinya Tuhan yang melihat dan menyediakan. Mari kita akan lihat bagaimana kita itu bisa mengenali Jehovah Jireh itu dalam hidup kita. Abraham mengenali Tuhan sebagai Jehovah Jireh karena waktu itu Abraham harus mempersembahkan Ishak. Abraham berkata, Abraham persembahkan anakmu yang kau kasihi. Tuhan sudah tahu bahwa ini anak yang paling berharga bagi hidupnya Abraham. Tapi diminta untuk mempersembahkan. Dan Abraham nurut dengan apa yang Tuhan mau. Abraham ini orang yang taat, kemudian dia datang ke Gunung Moria, tempat yang ditunjuk Tuhan, dan dia persembahkan Ishak di sana. Dia sudah siapkan ketika pisau sudah mau dipakai untuk menyembelih kurban persembahan ini, Tuhan bilang jangan. Di situ di situ Abraham mengenali, oh ini loh Tuhan, Jehovah Jireh, Allah yang melihat dan Allah yang menyediakan. Tahun 2022 mungkin Bapak Ibu berkata, ada banyak kebutuhanku yang belum terpenuhi. Tahun 2023 Bapak Ibu sudah melihat, nanti saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Butuh saya semakin banyak, tidak ada penambahan pemasukan. Katanya orang resesi ekonomi, apa yang akan terjadi? Percayai bahwa dia itu Jehovah Jireh untuk kita semua. Amin. Dia tahu, dia melihat kebutuhan kita. Dan dia tahu bagaimana menyediakan yang terbaik. Tapi apa yang harus kita lakukan? Abraham tadi memiliki sikap yang baik. Dia taat dan bagiannya Tuhan itu menggenapi janjinya. Bapak Ibu, mari kita belajar kayak Abraham. Miliki hati yang taat kayak Abraham. Membayar perpuluhan itu sulit. Saya bukan gembala, kalau ibu gembala mungkin Bapak Ibu akan ngomong, oh kok persembahan-persembahan, pupung saya enggak gembala. Jadi saya ngomong, Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan itu tidak sulit. Ibu gembala kemarin katakan, butuhnya itu kemauan untuk melakukannya. Mari miliki hati yang taat. Tuhan, tahun ini utangku banyak, tapi aku mau belajar taat. Kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Nanti bagiannya Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi mari kita belajar. Kalau nanti waktunya menabur, Bapak Ibu, tahun 2023 katanya resesi. Tetapi apakah kita akan tetap menabur? Firman Tuhan mengajar kita, di masa kering Ishak itu tetap menabur. Dan dia menuai berlipat kali ganda. Itu yang Alkitab katakan. Jangan pernah takut untuk menabur. Ketika kita taat apa yang Tuhan katakan, Tuhan tahu bagaimana memberkati hidup kita. Amin. Ini Jehovah Jireh. Ada orang yang punya banyak utang, Alkitab mengatakan,
Ketika janda nabi ini punya hutang banyak, anaknya mau diambil. Kemudian datang nabi Tuhan. Dia kumpulkan tempayan, diisi dengan minyak yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Penyediaan Tuhan. Itu Jehovah Jireh untuk kita. Mari Bapak Ibu kita kenali, ini Tuhan. Coba ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Dulu-dulu Tuhan pernah lakukan enggak? Mencukupi kebutuhan kita. Mengapa hari ini kita masih takut? Mengapa kita mesti khawatir? Karena Dia tetap Tuhan yang sama, yang tahu bagaimana menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu apa? Jehovah Nisi itu Tuhan itu panji-panjiku. Bagaimana Tuhan itu bisa terlihat sebagai panji-panji kemenangan. Kita akan lihat bagaimana Musa itu berperang waktu itu di Keluaran pasal 14, Bapak Ibu nanti bisa pelajari di rumah. Keluaran 14 itu bicara tentang bangsa Israel. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel itu dikejar oleh pasukan Firaun. Ketika dikejar oleh pasukan Firaun, bangsa Israel ini mulai menggerutu, mulai marah-marah, mulai jengkel sama Musa. Dia berkata, Musa, kenapa kau bawa kami ke tempat ini dan cuma kita itu mau mati di sini aja. Waktu itu Musa berkata, jangan takut. Tuhan yang berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Musa berkata, kalau Bapak itu perhatikan itu katanya cuma Tuhan aja. Tapi sebenarnya di sana dikatakan Jehovah Nisi. Dia itu panji-panji kemenangan. Dia yang akan berperang untuk kita. Kita akan diam saja dan kita akan melihat yang namanya kemenangan. Amin. Tahun 2023, mari berkata dengan saya, Tuhan Kau yang berperang di depan saya. Saya akan diam saja dan saya tahu Tuhan yang akan gantikan saya untuk berperang. Ada usaha yang dibuka di depan toko saya. Apa yang terjadi? Jangan pernah khawatir. Tuhan tahu bagaimana membuat usaha kita itu maju. Dia yang berperang untuk kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita izinkan Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita. Berperang untuk kita. Ada masalah-masalah yang sulit kita hadapi di tahun 2023. Tapi percaya Dia itu Jehovah Nisi. Panji-panji kemenangan. Bangsa Israel, Alkitab menceritakan ketika bangsa itu dikepung oleh musuh. Yosafat itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya Yosafat cuma Yosafat itu dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan yang akan berperang dan dia diam. Apa yang terjadi? Alkitab benar-benar menulis bangsa Israel cuma menyanyi memuji Tuhan. Peperangan tidak terjadi sama sekali. Musuh cuma saling membunuh dan habis semua. Bangsa Israel itu tidak berperang, tinggal menjarah saja. Mereka dapat rampasan yang begitu luar biasa karena Tuhan yang berperang. Demikian pula kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Mari andalkan Tuhan, Jehovah Nisi untuk berperang bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga ada Jehovah Shalom. Jehovah Shalom itu Tuhan damai sejahteraku. Jehovah Shalom itu terlihat waktu Gideon itu ditemui oleh malaikat Tuhan. Gideon ini seorang yang penakut. Karena penakut bangsa Median yang menjajah bangsa Israel itu begitu kejam. Mereka punya panen aja dijarah semua. Sehingga bangsa Israel ini kalau panen itu harus sembunyi-sembunyi. Demikian pula dengan Gideon. Ketika dia ketemu malaikat Tuhan, dia sebenarnya takut, tapi Tuhan berkata, pahlawan Allah yang gagah perkasa, kamu tidak akan mati, engkau akan memimpin bangsa ini merebut kemenangan. Ketika itu Gideon yang takut diselimuti dengan damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala akal. Dia menjadi orang yang pemberani. Dasarnya takut, diubah Tuhan jadi pemberani. Damai sejahtera itu akan mengubah banyak kehidupan. Di rumah-rumah saya berkata Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, ayo minta Jehovah Shalom, minta damai sejahtera Allah itu turun dalam keluargamu.
Mengapa demikian? Karena ketika kita punya keluarga yang ada damai sejahteranya, itu akan membuat potensi semua orang itu akan berkembang. Anak-anak akan lebih pinter, anak-anak akan lebih kreatif, anak-anak bisa apa aja, bisa berkembang kemampuannya kalau damai sejahtera itu ada dalam keluarga. Jadi mari kita minta damai sejahtera itu turun. Bagaimana dengan orang yang bekerja? Saya punya ide kreatif, saya semakin punya kreativitas yang lebih di usia saya yang 50 lebih. Bukan karena apa-apa, karena saya tahu saya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saya tidak pernah buat penelitian selama hidup saya, jadi saya jadi guru hampir sekarang 28 tahun Bapak Ibu. Saya itu tidak pernah buat penelitian. Tahu-tahu umur 52 saya itu bisa buat penelitian. 52 tahun saya buat penelitian. Dan kenapa itu terjadi? Karena saya merasakan ada damai sejahtera yang membuat kemampuan itu berkembang. Apalagi kemarin ada Ibu Gembala menubuatkan, kita akan mengalami yang namanya percepatan supranatural. Saya berkata amin, saya akan mengalami itu. Tahun-tahun saya tidak naik pangkat 14 tahun, tapi saya percaya tahun ini ada anugerah yang membuat saya bisa naik, golongan pangkat saya bisa naik. Karena apa? Anugerah. Suami saya bilang gini, oh sudah didoakan tahun ini katanya Bu Gembala ada percepatan supranatural. Yes, suami saya itu suka dandan-dandan. Tahu-tahu tuh semakin pinter dandan apa aja dia bilang, wah aku dapat supranatural, semakin pinter. Semua orang mari kita belajar mempercayai ada hal yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan tahun ini. Amin. Ya, itu Jehovah Shalom. Kemudian yang lain Bapak Ibu, ada Jehovah Sidkenu. Tuhan kebenaranku, Tuhan keadilanku. Yeremia pasal 33 ayat 16, kalau Alkitab mengatakan itu Tuhan keadilanku, tapi di sana ada terjemahan yang lain mengatakan Tuhan kebenaranku. Jadi mari kita ketika menghadapi masalah, saya katakan tidak semua orang itu baik kepada kita. Kadang-kadang kita dipersalahkan orang, jangan pernah berpikir untuk mencari kebenaran dengan cara kita. Karena ujung-ujungnya mesti nanti gegeran sama orang. Tapi mari izinkan Jehovah Sidkenu, Tuhan itu menjadi kebenaran kita. Dia akan tahu bagaimana cara memunculkan kebenaran kita seperti fajar. Dia akan memunculkan keadilan dalam hidup kita. Ketika kita dipersalahkan orang, Tuhan tahu bagaimana membuat kita itu naik. Itu yang Tuhan lakukan. Kemudian ada Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ, Yeskiel 48 ayat 35. Di situ itu tentang waktu Yerusalem dikatakan bahwa Yerusalem itu tempat berdiamnya Tuhan. Bait Allah itu tempat berdiamnya Tuhan. Dan sekarang saya berkata, bukankah roh Allah ada dalam diri kita? Artinya Jehovah Shammah itu ada bersama dengan kita. Kemanapun, dimanapun dia ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia dikatakan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dimanapun berada, Tuhan menyertai kita. Saya cerita kemarin kita menghadiri pernikahannya putranya Pak Koko, Pak mantan bupati. Dan teman saya begitu senang. Senangnya apa? Karena bisa foto dengan Bu Umi, dengan Pak Koko. Itu bisa foto waktu kita resepsi. Itu rasanya aja senang. Cuma foto aja senang. Bapak Ibu, bukankah yang bersama kita Tuhan yang Maha Besar? Kenapa kita itu tidak pernah merasa bisa berdiri dengan tegak, berjalan dengan berani? Karena apa? Karena ada yang namanya Jehovah Shammah, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang luar biasa. Dengan bupati kita dekat aja senang, apalagi dekat dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Bukankah itu luar biasa sekali? Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut apapun, karena apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Kemudian yang lainnya ada Jehovah Rapha, Tuhan penyembuh. Keluaran 15 ayat 26 nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Dari Keluaran 15 ayat 26 dikatakan itu ada Jehovah Rapha. Jehovah Rapha itu Tuhan penyembuh. Waktu itu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di Mara, tempat mata air, dan ketika mereka minum itu menjadi pahit. Dan Tuhan berkata,
ketika kalau kamu itu setia, kalau mengikuti suara Tuhan, ketetapan Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit apapun karena aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata di Mara, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Demikian pula dengan kita hari ini. Kalau hari ini ada yang sakit, mari berkata dengan saya, Tuhan, engkau Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Ya, waktu sakit ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kita akan merasakan gejala dalam tubuh kita. Yang kedua, kita akan mencari firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu menjadi sembuh. Betul Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang harus kita buat pilihan dalam hidup kita. Kita mau sembuh, mari belajar percayai firman Tuhan. Jangan percayai tubuh kita. Kadang-kadang kita sudah berdoa, tapi rasanya kok tetap sakit, rasanya tidak enak. Tetap percaya, Dia Tuhan penyembuh. Kalau saya berkata waktu kemarin saya sakit radang pita suara, jadi pita suara saya itu habis. Sampai kalau ngomong itu cuma kayak ikan koki aja, jadi nggak ada suaranya, nggak keluar suaranya. Saya bilang adik saya yang ini kita apa? No, saya ke dokter kok enggak dikasih apa-apa. Wis Mbak ditambahi obat. Adik saya bilang tambahi antibiotik. Saya beli antibiotik. Saya dapat, saya minum 5 hari. Ketika saya minum antibiotik, saya selesai 5 hari. Ini juga masih belum bisa ngomong, padahal saya harus banyak ngomong karena pekerjaan saya juga ngomong. Jadi guru ngomong, ngajar orang lain juga ngomong. Mau enggak mau harus ngomong. Gimana caranya saya di kelas tidak ngomong? Enggak mungkin. Saya mau memuji Tuhan, itu rasanya sedih. Saya baru tahu sedih kalau enggak bisa menyanyi itu baru waktu saya sakit Bapak Ibu. Saya itu mau memuji Tuhan enggak dengar suara saya sendiri, saya enggak dengar suara saya, menurut saya juga enggak bagus-bagus amat, tapi saya senang suara saya. Saya itu enggak bisa dengar dan rasanya itu saya sedih. Ternyata saya baru tahu, oh memuji Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya suara untuk memuji Tuhan, ayo lakukan dengan segenap hati. Itu sesuatu yang begitu luar biasa. Dan 1 minggu enggak selesai, 2 minggu enggak selesai. Suami saya bingung gini, udah wis dikasih minyak urapan aja. Saya mulai berdoa, saya tumpangi tangan saya sendiri. Tiap kali saya tidak bisa bersuara, saya mulai berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Saya berkata saya sembuh, suara saya kembali. Saya takut suara saya hilang. Saya berdoa, sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya. Saya belum melihat sampai 10 hari suara saya pulih. Tetapi saya tidak tahu kapan itu terjadinya. Suara saya muncul lagi dan saya tahu itu karena Tuhan. Bakul kelapa yang sama-sama tidak punya suara, itu dia berkata 40 hari itu dia belum keluar suaranya. Saya itu sudah cuma sekitar 3 minggu, 4 minggu suaranya sudah balik. Dan saya tahu bukan karena obatnya ternyata saya selesai juga belum sembuh. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu yang namanya penyembuh. Mari kita berkata saat sakit, mari kita mempercayai, memperkatakan, fokusnya pada apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan berkata, aku Tuhan penyembuh, mari kita imani bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Jangan berpikir penyakitku berat. Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu bagaimana menolong hidup kita. Amin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan penuh keajaiban. Itu Tuhan penyembuh. Kemudian yang terakhir saya mau katakan tentang Tuhan itu, kenali Tuhan itu Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu Tuhan gembalaku. Mazmur pasal 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu apakah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu hidupnya digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan itu artinya hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kita seperti orang-orang yang seperti domba-domba. Kalau kita itu mau sejahtera, kalau kita itu mau baik keadaan kita, mari kita belajar nurut gembala kita. Ketika gembala kita nyuruh ke kanan, mari ke kanan. Kalau nyuruh ke kiri, mari ke kiri. Ketika harus lurus, jalan lurus. Karena itu akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin. Kita punya gembala yang sangat baik. Dia tidak akan biarkan kita kekurangan.
tapi Dia akan memimpin kita pada kehidupan yang berkemenangan, berkelimpahan. Itu yang dilakukan gembala. Itu yang pertama tadi saya katakan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Ayo kita kenali nama-nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengenal Tuhan? Kita kenali jalan Tuhan. Mari kita lihat dari Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun, mari kita baca. Ya, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu bayangkan, 40 tahun Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan katakan apa? Aku jemu kepada angkatan ini. Bosen. Kenapa Tuhan sampai bosen? Karena mereka itu, bangsa Israel itu bangsa yang tidak kenal jalan Tuhan. Mereka seenaknya sendiri tidak kenal jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita buat tahun-tahun yang kita lewati. Mungkin kita sudah 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang berapa tahun. Mari kita lihat apakah hidup kita ini juga membosankan Tuhan apa enggak. Jangan-jangan kita jalan sama Tuhan, tapi kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan. Kita jalan sak karepe dewi. Tapi mari kita belajar jalan bareng sama Tuhan. Ada di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu bicara apa? Jalan Tuhan itu bicara tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Itu yang kita lakukan dengan hidup kita. Mazmur 25 ayat 10, mari kita lihat jalannya Tuhan itu apa? Apa yang Tuhan suka? Ya. Mazmur 25 ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Firman Tuhan katakan bahwa jalan Tuhan itu cuma ada kasih, setia, dan kebenaran. Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu sendiri bisa cek, sekarang ini saya ini tergolong orang yang ada di jalan-jalannya Tuhan apa enggak? Tiap hari yang kita lalui, apakah ada kasih dalam hidup kita? Apakah ada kesetiaan? Apakah ada kebenaran? Kasih itu mari kita belajar untuk mengasihi siapapun yang dipertemukan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun. Saya ketemu murid, artinya itu orang yang saya kasih. Saya ketemu pembantu, itu artinya orang yang saya kasih. Saya ketemu orang yang berhutang pada saya, itu artinya orang yang harus saya kasih. Saya ketemu orang yang mengeluh dan mengeluh kepada saya, itu artinya orang yang saya kasih. Itu ada orang yang gak seneng sama saya, itu artinya orang yang harus kita kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi siapapun yang diperhadapkan Tuhan pada kita, artinya itu orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk kita kasih dengan hidup kita. Yang kedua, setia. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Keluarga kita, mari kita belajar setia dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Jangan mulai berpaling ke yang lain. Ketika ada godaan, tetap pandang bahwa kita mempunyai ikrar, mempunyai komitmen untuk membangun pernikahan. Pernikahan itu saya katakan bangun komitmen Bapak Ibu. Komitmen itu yang berat. Kalau bukan bangun komitmen, enggak enak ya ditinggal. Tapi kita enggak bisa karena kita membangun komitmen pernikahan kita itu dengan Tuhan. Harus setia. Itu yang pertama. Bagaimana dengan pelayanan? Lakukan pelayanan kita dengan setia. Kembangkan talenta yang Tuhan berikan, itu namanya setia. Tidak cuma melakukannya dengan rutinitas, tapi kembangkan, itu namanya setia. Kemudian dengan pekerjaan kita bagaimana? Lakukan pekerjaan kita dengan setia. Kita bukan orang-orang yang bekerja pada rata-rata, tapi kerjakan jadi orang-orang yang di atas rata-rata, lebih dari orang lain. Orang lain punya disiplin tingkatnya cuma 70, jadi 75, 80 atau 90. Itu orang-orang yang setia dalam pekerjaannya. Orang yang loyal kepada atasan, apapun yang terjadi tetap loyal. Itu namanya setia. Kemudian kebenaran. Lakukan kebenaran dengan segala aspek kehidupan, jangan suka kelihatan tampak benar. Orang sekarang ini suka tampak benar. Jadi lakukan kelihatannya baik, tapi kadang-kadang motivasinya masih tidak tulus. Lakukan
tampak seperti yang tampak. Baik memang baik karena dasarnya keluar dari hati yang baik. Bukan karena mau disanjung, bukan karena mau dipuji. Kebenaran kita lakukan karena memang kita punya integritas untuk lakukan kebenaran. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Jadi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang pertama tadi kenali nama Tuhan. Yang kedua mari kita kenali jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan tadi apa? Kasih, setia, dan kebenaran. Hiduplah di dalam kasih, setia, dan kebenaran. Mari kita akan lihat yang lain Bapak Ibu. Ciri orang yang tidak kenal Tuhan itu seperti apa? Ada 3 yang saya sampaikan, ada banyak Bapak Ibu bisa selidiki firman Tuhan, tapi 3 saja yang saya sampaikan. Yang pertama ini, orang yang tidak mengenal Tuhan itu pandai untuk berbuat jahat dan tidak tahu berbuat baik. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan, pikirannya, hatinya cuma cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita ini sudah diganti, kita ini manusia yang baru. Mari kita berpikir dengan cara yang berbeda. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak kenal Tuhan hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Pikiran sia-sia itu pikiran yang tidak membawa hidup kita pada kekekalan. Itu yang sia-sia. Kita memikirkan sesuatu yang tidak akan kita bawa pada kekekalan. Kita berpikir hal yang kotor, yang najis, kesenangan sesaat, dan tidak akan kita bawa ke kekekalan. Itu tidak perlu kita pikirkan. Kita memikirkan pekerjaan kita sampai kita melupakan pengenalan akan Allah, itu hal sia-sia. Karena apa? Ketika kita berhasil, bukan keberhasilan itu yang akan kita bawa kepada Tuhan. Yang apapun yang kita pikirkan, yang membawa kekekalan, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang mesti kita pikirkan? Yang kita pikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang disebut kebajikan. Itu pikirkan semuanya dalam hidup kita. Sesuatu yang kudus, pikirkan semuanya itu dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, khawatir tentang kehidupan. Matius 6 ayat 31 sampai ayat 31, 32. Nanti Bapak Ibu juga pelajari. Itu firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dicari itu apa? Pangan, sandang, pangan, papan. Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sibuk dengan makanan, pakaian. Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ada banyak khawatir tentang hidup kita. Itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu. Mari apapun yang kita khawatirkan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Saya pengkhotbah, saya itu menyampaikan siapa Tuhan. Tuhan yang kita punya itu Bapa yang sangat baik. Saya berkata kepada Bapak Ibu semua, Dia Bapa saya, Dia Bapak Ibu semuanya. Dia mengerti yang terbaik, menyediakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Seorang anak yang pengen kuliah, jadi dokter, anak itu tidak akan pernah berpikir, saya harus bagaimana. Uangnya untuk jadi dokter itu banyak, bagaimana saya bisa mengumpulkan uang, bagaimana strateginya, apa yang harus saya kerjakan. Anak tidak perlu berpikir ke sana. Siapa yang akan berpikir? Bapaknya. Itu yang akan berpikir. Oh, anakku mau sekolah kedokteran. Oh, ini saya mau leskan ini, saya mau leskan itu. Saya akan siapkan dananya. Bagaimana saya dapatkan dananya? Orang tua yang akan berpikir. Betul. Demikian pula dengan Bapa kita yang di surga. Dia tahu mengatur jalan-jalan hidup kita. Apapun yang kita butuhkan, kita punya Bapa yang sangat baik. Dia tahu bagaimana mengatur hidup kita. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu khawatir tiap hari karena kita punya Bapa yang sangat baik. Kemudian 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ciri orang yang kenal Tuhan itu seperti apa?
1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita kenal Tuhan kalau kita itu menjadi orang yang nurut perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Itu yang membuat kita itu menjadi orang yang kenal Tuhan. Jadi tidak pandang berapa lama kita itu menjadi orang Kristen, tapi seberapa kita itu taat kepada Tuhan, itu menentukan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Resikonya tidak mengenal Tuhan itu apa? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Hosea pasal 4 ayat 6, ya, di slide berikutnya. Ya. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak mengenal Allah kita. Kita dikuasai kekhawatiran demi kekhawatiran sampai kita tinggalkan Tuhan. Kita dikuasai rasa penyesalan, merasa bersalah sampai tidak bisa mendekat kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan karena kita tidak tahu kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yudas Iskariot kehilangan hidupnya karena dia amat menyesal waktu dia menjual Tuhan. Tapi dia gagal mengetahui bahwa Tuhan itu penuh kasih, penuh rahmat. Sehingga dia tidak datang menghampiri Tuhan, dia ambil caranya sendiri. Mari kita mengenal Tuhan kita supaya kita tidak binasa. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, berkatnya apa kalau kita itu mengenal Tuhan? Berkatnya itu yang pertama itu Mazmur 36 ayat 10 dikatakan begini, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan akan selalu berlanjut untuk orang yang mengenal Tuhan. Bapak Ibu, mari kenali Tuhan supaya kasih setianya ada untuk Bapak Ibu. Hari ini ada, besok lagi ada, hari ini ada, tersedia untuk Bapak Ibu. Bahkan untuk anak-anak keturunan kita akan senantiasa berlanjut kalau kita itu kenal Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 juga dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi ketika kita mengenal nama Tuhan, ketika kita kenal Tuhan kita, maka dia akan meluputkan, akan membentengi hidup kita. Tidak ada yang buruk yang akan terjadi pada hidup kita. Orang mereka-rekakan dan jahat terhadap kita, biarkan saja. Karena apa? Tuhan tahu bagaimana untuk menjaga hidup kita. Amin. Ya. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya katakan tadi kita harus mengenal Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Pikiran kita terbatas. Tapi ada caranya bagaimana kita mengenal Tuhan. Yeremia 24 ayat 7 dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Tuhan sendiri akan memberikan ketika kita haus, kita ingin, Tuhan akan memberikan kepada kita hati untuk mengenal Dia dengan baik. Pikiran kita tidak terbatas untuk memahami, tapi kita akan punya hati untuk mengenal Tuhan. Kemudian yang lainnya Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu yang akan kita kerjakan. Untuk mengenal Tuhan kita minta hati. Yang kedua minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Dan saya undang song leader singer. Kita akan akhiri firman Tuhan. Kita renungkan apa yang kita dapat. Kita ulang lagi Daniel pasal 11 ayat 32. Ya, 11 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Oke, yang merah saja. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya undang bangkit berdiri, kita akan katakan ini bareng-bareng dengan suara kita yang lebih keras. Bisa Bapak Ibu? Oke, ya. 2, 3. Umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat, dan akan bertindak. Amin. Amin. Sekarang berkata dan tunjuk dirinya sendiri, aku ini orang yang mengenal Tuhan, aku ini kuat, aku akan bertindak, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang kita baca. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh cinta, kita datang dengan penuh iman, mempercayai tahun 2023 Tuhan akan lakukan hal yang baik dalam hidup kita.